Perkenalkan, nama saya Yulia Nengga. Saya mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Kristen Persatuan Negeri Borari Sentani semester 2C. Di sini saya akan membahas topik tentang latar belakang penulisan Kitab Wahyu. Baik, latar belakang penulisan Kitab Wahyu. Kitab Wahyu ini juga penting untuk dipelajari karena beberapa alasan. Yang pertama, pengharapan dan kekuatan Kitab Wahyu memberikan pengharapan dan kekuatan kepada umat Kristen dalam menghadapi kesulitan dan penganiayaan. Yang kedua, pemahaman tentang akhir zaman. Kitab Wahyu juga memberikan pemahaman tentang akhir zaman dan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Dan yang ketiga, pengingat akan kedaulatan Tuhan. Kitab Wahyu mengingatkan umat Kristen akan kedaulatan Tuhan atas segala sesuatu dan bahwa Tuhan akan menang atas kejahatan. Dan yang keempat, panduan untuk hidup yang benar. Kitab Wahyu juga memberikan panduan untuk hidup yang benar dan sesuai dengan ajaran Yesus Kristus. Dan yang kelima, sumber inspirasi dan motivasi. Kitab Wahyu dapat menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi umat Kristen dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Yang keenam, pemahaman tentang gereja. Kitab Wahyu juga memberikan pemahaman tentang peran gereja dalam sejarah, memiliki peran penting dalam sejarah kedaulatan dan menyaksikan tentang Yesus Kristus. Baik, Kitab Wahyu ini juga dikenal sebagai Apokalips atau kitab terakhir dalam Alkitab Kristen. Berikut adalah latar belakang penulisan Kitab Wahyu. Waktu penulisan Kitab Wahyu ini diperkirakan tulis pada abad ke-1 Masehi, sekitar tahun 90 sampai 100 Masehi. Yang kedua, pengajaran Kitab Wahyu ini ditulis oleh Yohanes, seorang rasul Yesus Kristus yang dipercaya sebagai penulis kitab ini. Dan yang berikut, tujuan penulisan Kitab Wahyu juga ditulis untuk memberikan pengharapan dan kekuatan kepada jemaat Kristen yang menghadapi penganiayaan dan kesulitan. Dan konteks sejarah, Kitab Wahyu ditulis untuk pada zaman pemerintahan Kaisar Domitianus yang dikenal sebagai penguasa yang kejam dan penindas umat Kristen. Dan isi Kitab Wahyu juga berisi tentang penglihatan-penglihatan yang diterima oleh Yohanes tentang akhir zaman, kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, dan kemenangan akhir Tuhan atas kejahatan. Dan tujuan teologis Kitab Wahyu juga bertujuan untuk memberikan pengharapan dan kekuatan kepada umat Kristen. Baik, berikut perbandingan antara konteks sejarah atau konteks masa penulisan Kitab Wahyu dan masa kini. Yang pertama, penganiayaan dan kesulitan Kitab Wahyu. Umat Kristen menghadapi penganiayaan dan kesulitan di bawah pemerintahan Kaisar Domitianus, dan masa kini masih banyak umat Kristen masih menghadapi penganiayaan dan kesulitan di beberapa negara. Namun juga ada kebebasan beragama di banyak tempat. Dan yang kedua, kekuatan dan otoritas. Kitab Wahyu juga menguasai oleh Kaisar Romawi, memiliki kekuasaan absolut dan menuntut penyembahan sebagai dewa. Namun masa kini sistem pemerintahan dan kekuasaan telah berubah, namun masih ada isu tentang kekuasaan telah berubah. Namun masih ada kekuasaan juga yang korup dan penyalahgunaan atas wewenangan. Dan yang ketiga, moralitas dan etika. Kitab Wahyu umat Kristen diharapkan untuk menolak nilai-nilai duniawi yang korup, dan masa kini umat Kristen masih dihadapkan untuk hidup sesuai dengan ajaran Yesus Kristus. Namun juga sesuai dengan ajaran Yesus Kristus harus menghadapi tantangan moralitas dan etika di era modern. Harapan dan pengharapan. Kitab Wahyu umat Kristen diharapkan untuk memiliki harapan akan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali dari kemenangan akhir. Dan masa kini umat Kristen masih memiliki harapan akan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali dan hidup dengan iman atas dan pengharapan di tengah-tengah tantangan duniawi. Namun di sini ada manfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Manfaat bagi diri sendiri, pengharapan dan kekuatan. Kitab Wahyu memberikan pengharapan dan kekuatan dalam menghadapi kesulitan dan penganiayaan. Pemahaman yang lebih dalam. Kitab Wahyu memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang iman Kristen dan bagaimana hidup sesuai dengan ajaran Yesus Kristus. Panduan untuk hidup yang benar. Kitab Wahyu memberikan panduan untuk hidup yang benar sesuai dengan ajaran Yesus Kristus. Manfaat untuk orang lain, sumber inspirasi dan motivasi. Kitab Wahyu dalam menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi orang lain dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Pengharapan dan kekuatan. Kitab Wahyu juga dapat memberikan pengharapan dan kekuatan kepada orang lain yang menghadapi kesulitan dan penganiayaan. Pemahaman yang lebih dalam. Kitab Wahyu juga dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang iman Kristen dan bagaimana hidup sesuai dengan ajaran Yesus Kristus. Sekian dan terima kasih.